Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini ibu-ibu diberikan kesempatan, kesehatan ya bisa hadir di kajian kafah ya, yang insya Allah nanti di sini akan ada 70.000 malaikat ibu-ibu. 70.000 malaikat yang mereka itu menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Mereka kemudian menyebut nama kita dan juga mencatat amalan-amalan kita selama duduk untuk bertolakul ilmi di sini bersama-sama. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita ya, Nabi yang mulia, orang yang paling sempurna, Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau, kemudian keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'utnya, dan juga sampai ke zamannya kita, semoga kita termasuk di situ, para pengikut yang juga turut memperjuangkan tegaknya syariah Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan keselamatan dan kelak nanti kita salah satu yang dikenali oleh beliau pada saat kita di padang mahsyar ya, pada saat kita mungkin dicelup-celup di neraka. Semoga Nabi Muhammad mengingat kita dan cepat-cepat mengentaskan kita dan membawa kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu, tentang Palestina ini kemarin kan lagi anget-angetnya ya teman-teman. Ada yang kemarin ikut di aksi bela Palestina ya di Surabaya, masya Allah kemarin tuh meluber banget ya. Saya itu sering ikut demo, sering ikut masyiroh ya sejak SMA. Dan kemarin itu yang di Surabaya ya Bu ya, saya nggak mau Jakarta, kalau Jakarta lebih banyak ya. Yang di Surabaya itu sepengalaman saya itu terbanyak kemarin itu. Terbanyak, sampai kamera itu nggak cukup, meskipun drone sudah naik itu nggak cukup untuk motret semuanya. Masya Allah nggih. Itu karena kenapa teman-teman itu se-Jawa Timur itu tergerak hatinya, karena memang kita sama Palestina, kita sama Baitul Maqdis itu bukan sekedar kayak kita sama Malaysia hubungannya. Oh sama-sama orang Islam, ya kan? Kita sama mungkin teman-teman yang di daerah Mesir, ya teman-teman kita, saudara kita yang di daerah Turki. Nggak cuma itu Ibu, tetapi kita sama Baitul Maqdis itu secara khusus Allah ikatkan akidah itu. Banyak sekali ayat-ayat itu yang menulis tentang Baitul Maqdis. Kalau jenengan lihat watini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Ya, Bani Israel, ada yang tanya-tanya, orang-orang Israel sekarang itu sajane sopo sih, gitu, kok tiba-tiba datang di Palestina, gitu ya. Nah kita sekarang mundur ke belakang ya. Oh, ini silsilah ibu-ibu, silsilah Nabi mulai dari zamannya Nabi Adam ini ya. Gak ketok, Mas sengaja ya. Tapi kita, iya sengaja memang, betul. Nanti kita fokusnya ke Nabi Ibrahim saja ya. Nah ini tak sederhanakan ya. Kita fokusnya ke Nabi Ibrahim dulu ibu-ibu. Jadi Nabi Ibrahim itu kan disebut-sebut sebagai bapaknya para nabi. Karena memang dari beliau itu nanti turun ada banyak sekali nabi. Kalau nggak salah ini apa ya? Ini ya, ini kan semuanya anaknya nabi ya. Kalau dari jalurnya Ishak itu nanti ada sekian nabi. Kalau dari jalurnya Ismail itu nanti akan ada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim ini punya anak dua ya, yang disebut-sebut ini ya sebagai nabi, Ishak dan Ismail. Tua mana Bu, Ismail sama Ishak? Ismail. Jadi Ismail itu lebih tua, tetapi dari istri muda. Ya, iya ini dari istri muda. Kalau Ishak ini anak kedua dari istri pertama, yang dulu sempat divonis mandul. Iya, ini dari Bunda Sarah, ini dari Bunda Hajar ya. Sebelum membahas ini ya, kita ngomongin Nabi Ibrahim dulu sebentar ya, karena dialah bapaknya para nabi. Nah ini ya Nabi Ibrahim. Nah Nabi Ibrahim itu ibu-ibu lahirnya di mana, ada yang tahu? Ini tak kasih peta dunia nih. Tidak tahu. Nabi Ibrahim itu lahirnya di Ur-Kasdim. Iya, Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu di mana? Di antara Sungai Tigris ya dan Sungai Efrat. Di mana itu, Miss? Kalau sekarang ada di Irak, ibu-ibu. Kalau ini Indonesia di sini, ya, Jepang di sini, maka Ur-Kasdim itu ada di sini. Iya, antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris di Irak yang bagian selatan. Mekah di mana? Mekah di sekitar sini, Mekah ya.
Mekah di sini ya. Itu di Ur Kasdim. Nah, Nabi Ibrahim ini ibu-ibu adalah nabi yang suka banget traveling. Dalam? Oh, engko tak gedekno. Mekah di bawahnya ya, ini kan Irak, Mekah di sekitar sini ya. Kakek tok tak gedekno wis. Ini loh Bu, namanya Ur Kasdim di sini. Dia dulu di Babilonia, sekarang itu negaranya Irak di sini, Iran di sini nanti ya. Ya, ini Irak. Nah, Nabi Ibrahim ini kalau kita lihat-lihat di berbagai macam literasi, itu beliau adalah satu-satunya nabi yang paling banyak hijrah-hijrahnya, paling banyak jalan-jalannya. Kemana aja? Iya, banyak healing. Healingnya tapi atas perintahnya Allah. Petanya, ini Palestina ya Bu ya, di sini Palestina ya. Jadi di sini beliau lahirnya di sini Palestina. Ini saya ambil petanya dari punyanya orang-orang Nasrani. Makanya di sini perjalanannya Nabi Ibrahim itu yang dikasih tanda garis oranye itu tidak ada yang sampai ke Mekah. Karena mereka menutupi hal itu. Pernah ke Mekah kan? Yang peristiwa air Zam-Zam Nabi Ismail. Nah, itu mereka nggak cantumkan biasanya. Nah, akhirnya saya cari ini yang versi Islamnya. Ya ini Ur Kasdim ya, Ur Kasdim. Nah, ini yang versi Islamnya. Ya. Jadi dulu Nabi Ibrahim itu lahirnya di Ur Kasdim. Nah, di sini ada peristiwa yang beliau menghancurkan berhala banyak. Ya, berhala kecil-kecil kemudian disisakan yang gede. Ingat itu ya. Kemudian orang tanya, "Siapa yang menghancurkan kamu ya Ibrahim?" Bukan aku. Coba saya tanya sama ini gitu ya. Sama yang lebih besar gitu ya. Kemudian akhirnya dihukum, Nabi Ibrahim dibakar. Ya, masih ingat itu ceritanya ya? Nggak terbakar, pada sudah dikasih mujizat sama Allah, apinya itu nggak bisa membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim itu malah diusir. Sudah lihat mujizat Nabi Ibrahim nggak terbakar, kok malah Nabi Ibrahim diusir, malah nggak mau beriman mereka. Akhirnya Nabi Ibrahim itu pergi ke sini, hijrah ke Padan Aram, atau ada yang bilang Haran. Semua orang nggak ada yang mau beriman kecuali dua, istrinya Bunda Sarah dan juga ada ponakannya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu barengan sama Nabi Ibrahim, ponakannya ya. Akhirnya mereka ke sini, Bu-ibu. Mereka ke sini ketemu sama kaum yang menyembah matahari, bulan. Itu ada ayatnya ya di surat Al-An'am kalau nggak salah itu ya. Surat Al-An'am ayat 75-79. Nah, itu ada kisahnya di situ ya, diabadikan di sini. Nabi Ibrahim ketemu sama mereka. Kemudian Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah, "Pergilah kamu ke Kanaan." Kanaan itu mana? Kanaan itu adalah ini, Palestina ya. Jadi setelah dari Haran, Nabi Ibrahim itu hijrah ke Palestina. Di sini beliau menetap sama Bunda Sarah. Masih belum dikasih anak ya. Kemudian dari sini mendapatkan wahyu lagi dari Allah, "Pindahlah, pergilah ke Mesir." Di Mesir saat itu dikuasai oleh siapa? Pemerintahannya oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan orang ya Bu ya, bukan nama orang. Fir'aun itu adalah gelar. Setiap rajanya Mesir itu namanya Fir'aun ya. Jadi Nabi Ibrahim sama Bunda Sarah itu pergi ke sini, ke Mesir. Nah, di Mesir ini Fir'aunnya waktu itu namanya Sinan ya. Sinan ini suka banget main cewek. Iya, pokoknya anak ayu didik tabrak BDE gitu ya. Nah, termasuk waktu itu pengawalnya bilang, Fir'aun, ini loh ada orang ya dari daerah Kanaan datang ke sini. Itu dia bawa gadis cantik. Bunda Sarah itu kan cantik ya. Akhirnya dia pengen Bunda Sarah kemudian dipanggil mau padahal kan sudah istrinya Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim nggak ngomong kalau istrinya. Keistimewaan sama Bunda Sarah, setiap mau dilakukan ya, tiba-tiba Fir'aun itu lemes badannya, nggak bisa bergerak. Lemes. Fir'aun itu lemes. Sampai satu kali ya mau nyerang lagi, lemes lagi. 2 kali lemes lagi, 3 kali lemes lagi. Akhirnya ya udah Sarah, aku nggak akan ngapa-ngapain kamu. Mintakan lagi sama Tuhanmu, bikin aku kuat lagi. Akhirnya dia bisa berjalan lagi. Wes tobat deh, nggak mau melakukan lagi. Wes kamu kayaknya nggak bisa tak sentuh deh. Kamu itu manusia aneh. Akhirnya dia diusir
Bunda Sarah diusir dari situ, tetapi karena dia itu tetap mengagumi, diberi hadiah Siti Hajar, dayang ya. Jadi Bunda Sarah sama Nabi Ibrahim ini pulang kembali ke Palestina, ke Kanaan, sambil diberi hadiah Siti Hajar. Itu sebenarnya budak ya, pelayan yang dari Fir'aun. Nah, akhirnya kembali lagi ke sini. Kemudian karena nggak punya anak gitu ya, Nabi Ibrahim kan pengen punya anak itu ya. Akhirnya sama Bunda Sarah diberi hadiah. Ya udah Ibrahim suamiku, nikahilah Hajar, karena Hajar ini juga cantik. Gitu. Pelayannya Fir'aun nggak ada yang jelek ya, cantik-cantik semua. Akhirnya dinikahilah Siti Hajar. Kemudian disinilah akhirnya lahir. Jadi Nabi Ismail ini lahirnya di Baitul Maqdis ya. Nabi Ismail lahirnya di sini. Kemudian Allah lagi mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, pergilah, hijrahlah ke daerah Jazirah Arab, pergilah ke Mekah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan juga Ismail yang masih bayi itu dibawa ke Jazirah Arab. Jazirah Arab saat itu nggak kayak sekarang, bener-bener gurun, gak on apa-apa belas ibu. Bangunan apapun nggak ada, hanya ada patokan-patokan tok itu. Yang dulu saya cerita ya, yang Ka'bah itu ya. Nah nanti di sini ada ceritanya yang Siti Hajar itu lari sa'i dari mana? Bukit Safa ke Marwah sampai 7 kali. Kemudian dari kakinya Nabi Ismail itu keluarnya air Zam-Zam. Nah karena Nabi Ibrahim itu masih punya tanggungan, ada istri di sini gitu ya. Jadi beliau tuh sering PP. Karena kan harus ngajari ya agama tauhid, harus diajarkan ke Nabi Ismail dan nanti keturunannya, harus juga ke bunda ini gitu ya, Bunda Sarah gitu. Akhirnya beliau juga kembali ke sini. Pada saat inilah ya suatu malam itu ada 3 orang malaikat yang datang ngomongi ke Nabi Ibrahim, nanti kamu akan punya anak yaitu Ishak ya. Ini di sini apa namanya diabadikan Quran surat apa ini sebelah sini ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashirnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Jadi waktu itu tuh kemudian mereka mengatakan ini. Kemudian istrinya Nabi Ibrahim itu berdiri, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak nanti akan lahir Yakub. Gitu. Itu peristiwanya setelah naruh Ismail di Mekah ya. Nah, nanti silsilahnya kayak gini Ibu. Jadi dari Nabi Ibrahim kan lahir Nabi Ishak ya, anak keduanya. Dari Ishak itu nanti lahirlah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini sangat dicintai oleh Allah, bahkan disebut-sebut sebagai kekasihnya Allah. Makanya dia bergelar Bani Israel. Jadi Israel itu kekasihnya Allah. Sajane ngono ya Bani Yakub itu sebenarnya ya. Jacob kalau orang-orang barat bilang ya, Jacob. Pernah tahu biskuit Jacob? Nah, itu asalnya dari kata-kata Yakub ini ya. Nanti dari Nabi Yakub ini, Nabi Yakub itu dia itu suatu saat pas waktu dia sudah dewasa ibu-ibu itu ngomong sama ibunya, Bu aku kepengen menikah gitu ya, karena sudah cukup usianya. Akhirnya sama ibunya disuruh pergi ke Haran yang tadi ya, yang hijrahnya Nabi Ibrahim pertama kali ya, yang di atas ya, Lebanon ke atas itu ya. Pergilah ke Haran, di sana ada pamanmu itu punya anak 2 cantik-cantik gitu ya. Akhirnya Nabi Yakub ini pergi ke Haran. Nah di Haran akhirnya dia ketemu sama pamannya, dinikahkan. Nah, anaknya itu ada 2 ibu-ibu, ada yang namanya Lea, ya. Satu lagi namanya Rahel ya. Kalau orang Barat bilangnya Rachel ya, anaknya Mbak Nur itu ya, Rachel ya. Dinikahkan sama Lea awalnya itu, ya udah kamu tak nikahkan sama Lea gitu loh. Tapi dia ngomong loh, aku loh cintanya sama Rahel, karena Rahel itu waktu itu Bu terkenal sebagai wanita teranggun sedunia, tercantik sedunia. Mungkin Mbak Nur Janang beri nama anaknya Rahel itu karena inspirasi ini mungkin. Jadi Rahel ya, karena ya Rahel atau Rahel ya,
Karena Nabi Yakub ini lebih cinta, lebih suka sama Rohel, akhirnya sama pamannya ya udah tak nikahkan dua-duanya. Zaman itu belum ada syariat yang nggak boleh menikahi saudara sekaligus, belum ada ya. Belum ada ayat itu ya, syariatnya beda. Jadi akhirnya beliau menikahi dua-duanya. Lah kok Lea itu ternyata punya pembantu, punya pelayan namanya Zilfa. Iya, lah kemudian Rahel punya pembantu namanya Bilha. Akhirnya dinikahi semuanya empat-empatnya oleh Nabi Yakub. Dari Lea ini nanti ibu-ibu lahir anaknya itu banyak. Dari 4 istrinya nanti ada 12 Bani Israel ya. Ada Ruben, Simon, Levi, Juda, Isakar, Sebulan ya, dan Dina. Dina ini perempuan ya. Satu-satunya anak perempuan Dina. Kemudian dari Zilpa itu ada ini anaknya. Dari Rahel ini yang paling dicintai ya, itu ada Benyamin dan Yusuf. Jadi pantas kalau Nabi Yusuf itu sangat ganteng karena ibunya itu memang wanita teranggun sedunia saat itu. Makanya kita kalau hamil dulu ya, ada yang bilang anakmu cek ganteng mau surat Yusuf gitu ya. Tapi lupa syaratnya Anda harus Rahel gitu ya. Gak mau surat Yusuf itu ya kan. Anda harus Rahel gitu loh. Masalahnya Anda Rahel apa enggak? Nah nanti dari sini ya, dari Benyamin nanti ada Nabi Yusuf. Kemudian dari Bilha itu ada Dan dan ada Naftali. Nabi Yusuf nanti ada Manase dan ada Efraim. Kenapa ini kok saya kasih warna yang berbeda? Karena ini ada jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yusuf ini kuning ibu-ibu, bukan oranye ya. Yusuf nggak masuk, dia kuning ya. Yang lainnya itu orange. Kenapa 12 ini? Nanti ada hubungannya sama 12 wilayah di Palestina nanti. Ya, Nabi Yusuf ini saya kasih warna kuning. Kenapa? Karena habis ini kita mau bahas ya. Ya, nanti. Nah, kita sekarang fokusnya ke Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf ibu-ibu pasti sudah tahu ceritanya ya. Dia anak yang ganteng, artinya disir, ya kan? Disir sama istrinya, rajanya. Karena ketahuan, akhirnya difitnah. Aku diperkosa sama Yusuf kan gitu. Terus kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, suatu saat ibu-ibu, rajanya Mesir saat itu ngimpi. Dan ngimpi itu nggak ada yang bisa menafsirkan. Kemudian Nabi Yusuf itu ngomong, saya bisa menafsirkan. Apa maksud dari mimpiku ini? Mimpimu itu nanti Mesir dan seluruh negeri-negeri di sekitarnya semuanya itu akan mengalami 7 tahun masa subur dan kemudian lanjut 7 tahun masa paceklik. Masa-masa nggak ada makanan. Terus gimana? Ya apa caranya supaya 7 tahun mendatang itu kita nggak kehabisan? Aku tahu caranya. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan. Dari budak, kemudian karena dia itu memang pinter, Nabi Yusuf akhirnya menjadi bendahara kerajaan. Gitu ibu-ibu. Nah, masa pacak itu akhirnya tiba. Setelah 7 tahun menjadi bendahara negara, ya kan? Kemudian masa pajaknya tiba, akhirnya di seluruh negeri, termasuk yang di Palestina, itu semuanya mengalami gagal panen, nggak ada bahan pasokan, nggak ada air. Akhirnya keluarganya Nabi Yusuf yang masih di Palestina tadi, yang masih di Baitul Maqdis, itu akhirnya minta ke Raja Fir'aun, memohon bantuan untuk logistik, bahan pangan dan lain sebagainya. Pas mereka datang ke Mesir ketemu sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kenal dong itu saudara-saudaranya, ya kan? Akhirnya tetap dikasih ya karena memang masih sayang sama saudaranya, tetap dikasih bahan panganan, disuruh pulang. Kemudian karena sayang tadi itu karena bapakku ternyata masih hidup, akhirnya semua diboyong ke Mesir. Jadi bapaknya, saudara-saudaranya semuanya diboyong ke Mesir sampai mereka beranak pinak di Mesir. Sewaktu ada Nabi Yusuf, karena beliau itu adalah pejabat negara, maka Bani Israel semuanya itu ya, Bani Yakub tadi itu masih bisa hidup enak ibu-ibu, masih disegani. Tapi sepeninggalnya beliau ya, sepeninggalnya Nabi Yusuf, mulai watak aslinya orang Bani Israel kelihatan rakus, suka bikin konflik, irian, suka bermasalah sama penduduk lokal. Itu ciri-cirinya mereka. Mereka kan juga akhirnya memasukkan Nabi Yusuf kan dulu ya ke sumur ya. Itu memang sifat aslinya mereka tuh kayak gitu. Yang 10 orang kecuali Benyamin. Benyamin tuh bagus ibu-ibu, baik. Karena saudara kandungnya Yusuf ya. Yang lain-lainnya tadi itu yang saya kasih warna orange tadi ya.
Nah, masa paceklik ini tiba. Pada saat Nabi Yusuf itu meninggal, akhirnya mereka karena suka berulat, akhirnya dijadikan budak oleh Fir'aun, gitu ya. Sampai kemudian Fir'aun itu suatu malam itu ngimpi bahwa istananya dia itu akan dibakar oleh laki-laki yang berasal dari keturunan Bani Israel. Akhirnya dibuatlah kebijakan setiap ada bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Bani Israel harus dibunuh. Wes akhirnya kan nggak ada tuh laki-laki ya. Ini Fir'aunnya tuh Fir'aun sudah turun temurun ya Bu ya, bukan Fir'aun yang zamannya Nabi Yusuf ya. Ini sudah Fir'aun yang bawah-bawahnya. Nah, suatu masa itu pengusaha, orang-orang yang apa ya, yang di sekitarnya Fir'aun tuh bilang, Fir'aun, tolong dong hapus itu kebijakan membunuh laki-laki itu. Karena apa? Kita kekurangan nih budak laki-laki. Adanya cewek-cewek doang. Cewek-cewek tuh nggak kuat. Akhirnya berhenti. Ada masa vakumnya ya. Jadi kebijakan itu berhenti. Akhirnya dari situ lahirlah Nabi Harun. Belum kakaknya Musa. Jadi Nabi Harun dulu yang lahir. Jadi Nabi Harun itu lahir pada saat pelarangan bayi laki-laki itu lagi di stop. Nah kemudian setelah kira-kira cukup nanti ya laki-lakinya ini untuk jadi budak cukup. Kemudian diberlakukan lagi. Nggak boleh lagi ada bayi laki-laki dari golongan Bani Israel gitu. Nah, pada saat masa inilah Nabi Musa itu lahir. Nah, ibunya namanya Yukabat ya, yang sudah di-share sama Mbak Nur ya di grup ya. Yukabat. Jadi Yukabat ini melahirkan anak keduanya setelah Harun tadi, kemudian lahirlah Musa. Karena apa ya, dia nggak pengen anaknya ini dibunuh gitu ya oleh Fir'aun, maka kemudian dia mendapatkan ilham, apa ilham itu ya kok yang ngono pula ya. Bisikan gitu, ada yang bilang bisikan ya. Kenterno anakmu. Jadi anaknya itu dihangutkan di sungai. Kemudian jenengan sudah tahu semuanya ceritanya, akhirnya diketemukan oleh Asia, istrinya Fir'aun. Dibawalah ke kerajaan dan diramut. Fir'aun protes dong. Ih, ngapain kamu bawa ke sini gitu ya. Nah ini ganteng kayak ini, tapi ini Bani Israel loh. Alah paling ya sing yang orang yang di mimpi kamu itu yang menghancurkan istanamu itu paling ya di antara yang udah mati-mati itu loh. Gak mungkin iki, masa ya pas iki, enggak lah. Dengan berbagai rayuannya, ya kan akhirnya Fir'aun ya wis lah, gak apa-apa wis siji tok ae kok gitu ya. Akhirnya ya siji itu ketepaan ya kan. Siji itu ketepaan. Akhirnya ketika sudah dewasa, Nabi Musa ini bersama saudara kandungnya ya Nabi Harun itu berdakwah untuk membuat orang-orang itu percaya agama tauhid, beriman kepada Allah. Tapi ternyata Fir'aun dan orang-orang itu tidak mau beriman. Dan selama itu juga orang-orang Bani Israel ibu-ibu masih dijadikan budak. Oleh karena itu Allah kemudian bilang kepada Musa, Musa, bantulah umatmu, bantulah Bani Israel itu untuk bebas dari perbudakan. Akhirnya dikejarkan sama Fir'aun ya, dikejar sampai akhirnya ke Laut Merah. Gak ngocel, gak protes, gak enak. Kan dua aja nih. Sudah diajak lari, oh ya ayo dijanjani kemerdekaan iki ambek Musa iki, ayo gitu kan. Kemudian nyampe di laut itu bilang, loh, tiba nawak dewe kasih enan, gimana ini Musa? Kesana kita tenggelam, ke belakang kita mati sama pasukannya Fir'aun yang ngejar kita. Setelah makanya kamu sih percaya sama Musa gitu terus ibu. Jadi Nabi Musa itu sering dijadikan olok-olokan. Kemudian akhirnya Nabi Musa berdoa, kemudian diperintahkan oleh Allah di Quran surat Asy-Syu'ara ya, agar Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya. Kemudian terbelahlah Laut Merah itu sehingga Nabi Musa dan beberapa pengikutnya itu, orang-orang Bani Israel itu bisa berjalan ke situ. Ketika mereka sudah sampai di daratan, tiba-tiba kan disusul ya sama Fir'aun ya. Fir'aun sampai di tengah-tengah, kemudian lautnya kembali menjadi laut kayak tadi yang enggak terbelah dan meninggallah di situ. Ceritanya kayak gitu ibu-ibu. Nah, ketika sudah sampai di darawan sana ibu-ibu, kira-kira Bani Israel protes mana enggak? Protes lagi, protes terus. Wes ngene iki apa Musa ndok kene lho cuman gurun-gurun tok kayak gini di sebelahnya Laut Merah. Kalau jenengan lihat itu banyak desert, banyak gurun. Ya apa ya awak dewe? Ya udah akhirnya gini, Nabi Musa minta izin ya wes aku minta izin 40 hari ya. Kalian aku titipkan kepada Harun. Kakaknya. Kemudian Nabi Musa itu selama 40 hari itu pergi untuk menghadap Allah gitu ya, meminta petunjuk sama Allah. Akhirnya sama Allah diberi petunjuk. Pas dia balik ke kaumnya lagi, kaget ibu-ibu.
Lah kok umat iku malah gawe patung sapi emas gitu. Kenapa? Padahal kan selama ini sudah diajari agama tauhid. Karena sewaktu mereka itu ada di Mesir, itu kan apa ya? Otaknya itu kena pengaruh ya. Orang-orang Mesir itu kan suka sihir, suka dewa-dewa, suka nyembah-nyembah, kayak gitu ya. Akhirnya mereka selama nunggu tuh setelah 40 hari kan lama Bu ya. Mereka gak sabaran. Alah Musa iki nang ndi to ngono. Wis awak dhewe gak usah percaya mbek Tuhan Musa iki. Ternyata awak dhewe dijarondok kene gitu kan. Akhirnya mereka bikin Tuhan, bikin sapi, patung sapi. Marah ya. Marah. Tapi enggak, tapi ternyata Musa itu enggak marah. Sewabar. Sewabar jadi ramu kayak Bani Israel itu ya. Akhirnya menyampaikan nanti kita itu teman-teman gitu ya, kita itu ya kaumku akan dijanjikan oleh Allah ke tanah terjanji. Nanti kita dikasih kok tanah terjanji yang di situ tuh subur, gitu ya. Percaya nggak? Gak percaya, gak percaya. Wong gurun koyo ngene ndok endi ana tanah subur gitu kan. Akhirnya Allah memberikan hukuman untuk mereka karena nabinya itu digituin. Dilecehkan terus Nabi Musa sama Nabi Harun itu dilecehkan. Akhirnya turunlah hukuman. Jadi mereka itu disesatkan selama 40 tahun di gurun. Di gurun. Tersesat, mereka nggak bisa kemana-mana. Pertanyaannya kenapa sih kok 40 tahun? Karena setelah 40 bebal-bebal itu yang berasal dari Mesir tadi itu meninggal kan? Sudah meninggal kan? Akhirnya digantikan oleh generasi yang baru. Dan pada saat tersesat itulah nanti Nabi Musa dan Nabi Harun itu meninggal dunia ibu-ibu. Yang namanya Bani Israel itu kan nabi yang Bani yang kaum yang punya privilege. Privilege itu apa? Privilege itu keistimewaan. Sama Allah mereka itu akan selalu dipimpin oleh nabi. Ya, Bani Israel itu gitu. Sama Allah itu selalu dikasih nabi untuk membimbing mereka. Akhirnya setelah itu setelah Nabi Harun dan Nabi Musa meninggal, mereka dibimbing oleh Nabi Yusha bin Nun. Nggak ada nggih di 25 nabi nggih. Tapi sering disebut-sebut ya dalam sejarah ya, Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun inilah yang akhirnya membawa orang-orang Bani Israel ini untuk pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Kanaan. Dan mereka di sana ketemu sama orang Amalek. Orang Amalek itu adalah orang yang lagi merundung, lagi menzolimi orang-orang Palestina asli. Jadi akhirnya Nabi Yusha bin Nun sama Bani Israel ini menyerang kaum Amalek ini, akhirnya bisa masuk ke Baitul Maqdis. Nah akhirnya kan wilayahnya dikuasai ya oleh Yusha bin Nun dan Bani Israel. Akhirnya karena ada 12 keturunan yang tadi saya bilang ini ya, ada 12 keturunan. Akhirnya sama Yusha bin Nun ini wilayah Palestina ini dibagi 12 ibu-ibu. Ini ya sesuai dengan nomornya ya, sudah saya kasih ini aset gitu ya. Nabi Yusuf kan sudah meninggal ya. Nanti yang wilayahnya Manaseh sama ini tuh ini keturunannya Nabi Yusuf dapat tanah juga, dapat wilayah. Loh kenapa Levi ini nggak dapat gitu ya? Levi ini nggak dapat karena Levi ini spesial. Karena Levi keturunannya Levi itu adalah keturunan yang mereka itu istilahnya OSIS gitu, bagian keagamaan gitu. Departemen agama gitu ya. Jadi dalam ya kayak gitu ya, kayak ulama-ulamanya. Jadi keturunannya Levi, ya termasuk ada Harun, Musa, Ilyas itu dan keturunannya semuanya itu bebas tinggal dimanapun boleh. Gitu. Ya spesial ya. Itu bisa tinggal dimanapun. Jadi ini loh Bu asalnya mereka itu ada pembagian-pembagian ini ya. Nanti yang terkenal nanti Yuda ini ya, Yudea ini ya yang terkenal ya. Wes enak kan sakjane ya sama Nabi Yusha bin Nun ditepakno ya wes kamu di sini ya kan. Kira-kira mereka adem ayam enggak hidupnya? Kecoan. Sing rebutan iki, rebutan iku ya kan. Pokoknya ada aja masalahnya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu terpecah belah lagi Bu. Terpecah belah. Dan wilayahnya semakin sempit. Perang terus soalnya mereka itu. Sesama ini saudaranya itu berperang. Berperang akhirnya apa? Banyak wilayah-wilayah kecil yang di pinggir-pinggir itu dicaploki sama negara lain. Banyak yang dicaploki sama musuh-musuh lain. Ada kerajaan yang besar ibu-ibu, ada namanya kerajaan Assyria, ada Romawi, ada Persia, ada Babilonia gitu ya. Dan semuanya mereka itu dipimpin oleh seorang raja. Akhirnya orang-orang Bani Israil itu berdoa,
ya Allah jangan kasih kami nabi deh, atau gini deh, nabinya boleh tapi datangkan dari raja, jangan dari rakyat biasa, jangan dari yang kaum agamis, jadi yang rajanya aja gitu. Soalnya lagi tren Bu Ibu, pemimpin negara itu raja gitu, orang nabi. Akhirnya sama Allah diutuslah Tolut ya, dikasihlah Tolut. Tolut ini siapa? Tolut ini adalah orang yang sangat kuat fisiknya ibu-ibu. Strategi untuk perangnya dia pinter. Sayangnya dia itu berasal dari orang miskin, gak punya duit. Protes nggak? Protes lagi, ya Allah kenapa kok Tolut? Tolut itu kan miskin, masih mulia kami dong, kami ini loh kaya gitu. Protes meneh, bikin masalah lagi. Padahal Tolut itu punya keistimewaan, gak direken sama mereka. Nah, misalnya ini ya, Raja Jalut ya. Jadi mereka perang sama Raja Jalut gitu ya. Kemudian Tolut ini tadi kan pinter untuk bikin strategi perang ya. Akhirnya Raja Tolut ini memerintahkan Daud ya, Nabi Daud itu untuk duel 1 lawan 1 sama Jalut. Jalut itu banyak gede gitu ya Bu ya, digambarkan. Sedangkan Nabi Daud itu kecil gitu. Dia bawa pedang kayak celoret ya, pedang ya, di kisahnya itu pedang. Karena ini pakai AI Bu, bikin gambarnya ini saya pakai AI. Itu aku bojoku. Ketemu nih. Dan Nabi Daud ini sebenarnya bukan bawa batu tapi bawa umban. Kayak ketapel tapi bukan pakai ini, tapi dia puter-puter. Iya, diputer-puter kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini umban. Jadi waktu itu Nabi Daud itu kan meskipun kecil tapi dia kuat juga, sama kayak Raja Tolut itu ya. Diputer-puter batunya itu sampai persis kena kepalanya si Jalut. Akhirnya dia tumbang, kemudian Nabi Daud itu mengambil pedangnya si Jalut tadi, kemudian dibunuh. Pakai senjatanya si Jalut. Ini juga menandakan untuk kita menggunakan media propaganda mereka, Instagram, Facebook, untuk membunuh idenya mereka. Kayak gini. Iya, senjata makan tuan. Nah, dari sini akhirnya Nabi Daud itu akhirnya berhasil ya menguasai. Jadi Nabi Tolutnya meninggal gitu ya. Kemudian Nabi Daud itu menikah sama anaknya anaknya Raja Tolut ya. Nabi Daud menikah sama anaknya Tolut, kemudian dia jadi raja. Kemudian dia mendapatkan kitab Zabur, di situ isinya perintah-perintah, hukum-hukum. Akhirnya Islam bisa diterapkan dengan baik. Daud menjadi raja yang bijaksana, rakyatnya akhirnya sentosa. Nah, Nabi Daud itu punya anak namanya Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu lahir cowar itu ya sudah sogi. Iya. Ini nabi yang paling kaya kan ya, paling kaya, paling dihormati. Beliau itu bijaksana. Tetapi banyak loh yang kaya tetapi kemudian lupa ya kan, tapi tidak dengan Nabi Sulaiman gitu. Iya, Nabi Sulaiman ini meneruskan hukum-hukum yang dibawa sama Nabi Daud tadi itu, sehingga menjadi raja yang sangat bijaksana. Wilayahnya itu ibu-ibu dikabarkan dari Sungai Nil ya, Mesir, Sungai Nil itu sampai ke tempat lahirnya Nabi Ibrahim sana, Irak ya, sampai di sana, saking luasnya pada zamannya itu. Kemudian Nabi Sulaiman membangun yang namanya Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu tempat ibadah untuk menyembah Allah. Itu ya. Yang kemarin saya bilang ya, Haikal Sulaiman itu ya ini Nabi Sulaiman yang bikin. Posisinya di mana? Ya tempatnya Baitul Maqdis saat ini, Masjid Al-Aqsa saat ini. Disitulah dulu ada Haikal Sulaiman. Gitu ibu-ibu. Nah, sepeninggalnya Sulaiman ibu-ibu, Bani Israel kan oleng meneh. Kecauan meneh, bikin masalah lagi, perang antar saudara dan lain sebagainya. Ya rebutan duit, rebutan macam-macam. Akhirnya apa? Jadi terpecah belah lagi. Jadi akhirnya sing ocul. Wilayah yang Mesir memerdekakan diri, wilayah sana melepaskan diri, lepas semuanya Bu. Jadi yang awalnya itu dari sini, ya kan, sini Egypt ya, Mesir, sampai ke sana itu wilayahnya Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Karena bertengkar terus ya kan, bikin masalah, akhirnya melepaskan diri tinggal 2 ini. Tinggal yang atas itu namanya kerajaan Israel, jadi pecah. Kerajaannya dulu satu gede itu pecah. Jadi kerajaan Israel yang atas, kemudian yang bawah itu kerajaan
Yahudi. Nah, ini kerajaan Israel, ibu kotanya ada di Samaria, yang di bawah itu jadi kerajaan Yahudi, ya, ibu kotanya di Yerusalem. Baitul Maqdisnya ada di sini kira-kira, ya. Gitu. Wes jadi dua gini ibu-ibu. Tukaran mana? Tukaran mereka itu, tukaran. Akhirnya apa? Jadi sasaran empuk. Di sekitarnya sini ibu-ibu itu banyak sekali kerajaan yang lain. Di sini ada kerajaan Assyria, di sini ada kerajaan Romawi, di sini ada kerajaan Babilonia, Persia dan lain sebagainya. Karena mereka kecewaan terus akhirnya jadi sasaran empuk. Ya, akhirnya mereka menyerang. Nah, kerajaan Assyria yang ada di atas itu nyerang sini. Ya, Raja Sargon ya, sampai kalah. Kemudian kerajaan Yahudi itu dikalahkan oleh kerajaan Babilonia yang di sini tadi, Babilonia, yang di Irak tadi ya, kelahirannya Nabi Ibrahim tadi, itu nyerang ke sini. Dan disinilah ada Baitul Maqdis, ada Haikal Sulaiman yang kemudian dibakar habis luluh lantak ya oleh rajanya Babilonia yang namanya Nebukadnezar. Sempat saya singgung ya ini ya, kapan itu ya? Kalau bahasa Arabnya itu Buktan Nasir, disebut Buktan Nasir, yaitu Nebukadnezar sama ya. Bahasa Arabnya Buktan Nasir. Dialah orang pertama yang menghancurkan Haikal Sulaiman. Dan di sini banyak sekali ada ratusan ribu orang-orang Yahudi yang meninggal dunia. Inilah kekalahan pertama orang Yahudi. Itu ibu-ibu. Nah, gimana dengan orang-orang Bani Israel yang tersisa di Irak ya? Ya, yang masih hidup-hidup itu kemudian diasingkan ke Babilonia menjadi tawanan. Ada juga yang ke negara-negara yang melarikan diri ya, ke negara, mungkin ada yang mungkin ke Madinah, kemana gitu ya. Makanya di Madinah kan ada orang Yahudi juga ya. Pergi ke macam-macam. Paling banyak itu di Babilonia. Banyak yang dijadikan tawanan di Babilonia, ibu-ibu. Nah, ini adalah Haikal Sulaiman yang kemudian dibakar oleh Buktan Nasir atau Nebukadnezar. Nah, ini reruntuhannya ibu-ibu. Ini masih ada ini. Reruntuhan ini masih ada. Masih ada pilar-pilarnya ini ya. Masih ada di sana. Waktu itu kan tadi yang terakhir tadi kerajaannya kan ada kerajaan apa tadi yang atas itu? Israel ya. Yang atas itu Israel, yang di bawah itu kan Yuda, Yahudi ya. Nah, yang paling banyak itu ibu-ibu waktu itu, yang tersisa itu adalah keturunannya dari Yahuda. Yudea itu ya, yang anaknya Nabi Yakub tadi. Kebanyakan itu dari Yahudi ibu-ibu. Makanya sejak saat itulah seringkali orang-orang kalau mau ngomong Bani Israel itu dia ngomongnya Yahudi. Yahudi itu akhirnya disamakan. Padahal sebenarnya Yahudi itu hanya salah satu keturunan dari Nabi Yakub. Tapi saking banyaknya jumlahnya mereka gitu. Makanya kalau kita nyebut Yahudi ya Bani Israel itu, ya, gitu. Saking banyaknya jumlahnya sisanya waktu itu. Itu diusir ibu-ibu, diusir ke Babilonia dan lain sebagainya, ya. Apa? Sembarang. Mau terang apa mau gelap? Iya, enakan gelap ya. Karena kita sudah banyak sekali keturunannya ya, itu keturunannya itu menyebar. Yono senang Indonesia ya, kita tapi nggak punya datanya ya, kita nggak punya catatannya ya, tetapi sudah ada itu yang dilahirkan. Jadi Allah itu melahirkan dari Nabi Adam itu nanti anak-anaknya itu langsung langsung ada yang sipit, ada yang ini dengan berbagai macam bahasa. Itu kuasanya Gusti Allah ya. Ada yang menyebar ke Jepang, ada yang semuanya kan bersumber dari Nabi Adam. Gitu. Cuman yang di sini kan kita fokuskan silsilahnya itu hanya yang nabi-nabi toh, gitu. Banyak dari Nabi Adam itu keturunannya. Gitu. Dengan warna kulit yang bermacam-macam, dengan mata yang macam-macam, tinggi badan macam-macam, mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia. Gitu. Nah, iya, kalau jenengan itu lihat film itu kan biasanya itu ada adegan itu biasanya di situ-situ aja, ada kan ya, latar tempat yang sering dijadikan adegan film. Ya. Ya, misalnya Indonesia adegan filmnya itu ada di mana? Biasanya pusatnya ada di Jakarta, gitu ya. Nah, dulu dunia itu ibu-ibu, pusat dunia itu ada di salah.
Nah, siapa yang ngusir mereka? Yang ngusir mereka itu orang ini, Ibu. Sirus ya. Babilonia sama Persia itu akhirnya gini. Babilonia itu kan Irak bawah ya. Babilonia itu suatu saat itu dikalahkan oleh Persia. Jadi Babilonia itu wes hancur ya, dikalahkan oleh Persia. Kemudian Sirus Agung itu pergi ke Baitul Maqdis. Nah, di sini Sirus Agung ini orangnya agak baik, Ibu. Jadi tawanan yang ada di mana? Di Babilonia, orang-orang Israel yang di Babilonia itu dikembalikan, orang Yahudi itu dikembalikan ke Baitul Maqdis. Bahkan dia itu ini apa namanya? Membikin kayak apa ya, memberikan kepercayaan kepada orang-orang Israel itu untuk menjadi pemimpin. Tapi ya gitu, namanya pemimpin gitu itu kan pemimpin boneka ya, yang bisa dia setir gitu untuk ngurusi ngurusi Palestina saat itu. Agak baik ini orangnya, agak baik. Dikembalikan tawanannya itu untuk kembali ke Baitul Maqdis. Nah, saking baiknya akhirnya Raja Sirus tadi itu menyuruh orang-orang Israel itu untuk membangun kembali Haikal Sulaiman. Apik kan? Sudah diramut, kemudian disuruh bangun lagi nih Haikal Sulaiman, tempat peribadatan gitu. Ingatku ngrotos rek. Panas ya. Sudah ya. Jadi Haikal Sulaiman itu akhirnya dibangun kembali dan ini terkenal dengan istilah Haikal kedua. Emak-emak gini nih kilata kabeh. Jadi bangunan Haikal Sulaiman yang berikutnya ini dikenal dengan Haikal kedua. Nah, pada tahun 332 sebelum Masehi, Ibu-ibu, Yunani tadi kan saya bilang dikalahkan oleh Persia ya. Maka otomatis kan kalau sudah dikuasai gitu, otomatis Yerusalem ini, Baitul Maqdis ini otomatis akan menjadi punyanya Persia juga. Ya, yang awalnya dimiliki Babilonia, kemudian dimiliki oleh Persia. Nah, Persia ini ada yang namanya Alexander Agung. Alexander Agung ini juga baik, dia tuh meneruskan Sirus tadi ya, jadi orang-orang tetap boleh beribadah, orang-orang Yahudi itu di Haikal Sulaiman ya. Nah, namanya Bani Israel itu wes dikerai kayak ngono Bu, konflik lagi. Sering bertengkar ya mereka itu memang ya, rebutan wilayah dan lain sebagainya. Terus pada saat mereka berkonflik itu akhirnya karena kalau kita itu berkonflik ya sesama saudara kita itu kan gampang dicaplok ya. Dicaplok. Akhirnya mereka tuh silih berganti. Kok kadang diserang Yunani jadi punyanya Yunani. Kok mau diserang sampai Persia jadi punyanya Persia gitu. Jadi perang terus. Jadi mereka itu jadi kayak bancaannya kerajaan-kerajaan gede. Mereka kan kecil ya wilayahnya ya. Digawe tukaran sampai rebutan sama Yunani, sama Persia, sama Romawi gitu Bu. Terus kayak gitu mereka itu. Sampai akhirnya pada tahun 175 sebelum Masehi itu mereka dikuasai Yunani akhirnya ibu-ibu. Dikuasai Yunani ceritanya itu. Ada Raja Antiochus yang dia itu nggak seneng sama penyembahan ibadahnya orang-orang Yahudi. Akhirnya Haikal kedua tadi itu dirusak. Tapi nggak sampai lulu lantak, cuma dirusak tok. Dirusak tok, dia nggak seneng. Dia itu orang-orang Yunani itu kepercayaannya ada yang tahu ibu-ibu. Orang Yunani agamanya dewa atau ada yang bilang pagan ya, paganisme, menyembah dewa-dewi termasuk Dewi Ciput, ayat segitu-gitulah ya. Nah, itu orang-orang Yunani. Nah, orang-orang Yahudi itu dipaksa untuk menyembah dewa-dewa tadi itu. Dari agama Yahudi tadi itu disuruh pindah ke pagan. Sampai dirusak Haikal Sulaiman tadi itu. Terima? Nggak terima orang-orang Yahudi. Iki kus turun-temurun kebiasaan kami ini, gitu ya. Akhirnya mereka melakukan banyak sekali pemberontakan. Dan sempat ibu-ibu selama 80 tahun tuh orang-orang Bani Israil itu merdeka. Maksudnya tuh nggak ada negara lain yang nyaplok dia. Sempat 80 tahun. Sempat merdeka. Tapi yang menurutku mau, tekaran mana kan Mbak Kancone? Tekaran mana ibu-ibu? Akhirnya datang Romawi. Tahun 63 sebelum Masehi. Itu ada Romawi datang.
Romawi itu waktu itu zamannya itu kayak Amerika ya zaman dulu ya. Jadi negara adidaya. Romawi itu paling paling besar negaranya saat itu, kerajaannya. Nah, ada Raja Herodes. Raja Herodes ini ibu-ibu, dia itu orangnya baik. Ya, baik. Akhirnya sebelumnya di orang-orang Yunani tadi disuruh memperbaiki. Kan rusak tok ya, disuruh memperbaiki dan orang-orang boleh beribadah seperti semula. Ini yang Romawi. Tetapi sepeninggal dia, sekitar tahun 4 sebelum Masehi, ya ini mendekati, kalau 4 sebelum Masehi berarti mendekati lahirnya siapa ibu-ibu? Nabi Isa ya. Nabi Isa lahir kan jadi 1 Masehi ya. Nah, ini 4 tahun sebelum Nabi Isa lahir, itu ada yang namanya Herodes Agung. Ya, beliau ini ya diperbaiki. Nah, setelah beliau meninggal 4 sebelum Masehi itu bergejolak lagi. Bergejolak lagi. Banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Israel kepada Romawi. Romawi itu kan ya meskipun ini baik ya Raja Herodes, tapi raja-raja setelahnya itu kan menindas mereka ibu-ibu, mendolimi mereka. Hartanya diambili, mereka diperbudak kayak gitu ya. Dan salah satu kejadian yang ini tuh pada 1 masa sebelum Masehi ini lahirlah Nabi Isa pada tahun 1 Masehi. Ya, di sini pada saat mereka dikuasai Romawi, itu Nabi Isa lahir. Gitu. Lanjut ya, langsung kita lompat karena kita nggak cerita Nabi Isa ya. Kita fokusnya ke Bani Israel ya. Pada tahun 70 Masehi ini ceritanya. Berarti Nabi Isa umurnya sudah 70 tahun ya. Wis nggak ada ya, wis diangkat ya. Iya, wis diangkat. Iya. Kalau hidup masih 70. Kalau sekarang berarti umurnya 2025 tahun ya. Nabi Isa ya, nggak tahu di mana. Nah, pada tahun 70 Masehi ibu-ibu, Romawi datang lagi ya kan, nyerang lagi. Ada yang namanya Jenderal Titus. Dia menguasai Yerusalem. Nah, ini yang kedua kalinya ibu-ibu, dia menghancurkan Haikal Sulaiman. Bener-bener luluh lantak, nggak ada ini, cuman bersisa tembok yang kemarin saya ceritakan ya, tembok ratapan. Cuman sisa itu tok. Sisa itu aja. Iya, iya. Kalau yang sebelumnya kan bener-bener hancur kabeh, yang Nebukadnezar itu hancur nggak ada sisa. Kan dibangun lagi ya tadi ya. Kemudian sama Jenderal Titus itu benar-benar dihancurkan, hanya sisa 1 tembok itu aja, tembok ratapan. Tembok ratapan. Sejak saat itu akhirnya apa ya? Terus juga Baitul Maqdis itu. Nah, pada tahun 132 Masehi itu apa namanya, ada yang namanya Kaisar Hadrian. Karena ini ibu ya, selama masa itu orang Yahudi itu sering sekali berkhianat ibu-ibu. Wes dikuasai Romawi, diatur ya, meskipun dengan dolim ya, itu mereka sering bikin pengkhianatan. Akhirnya sama Raja Hadrian ini mereka benar-benar diusir. Nggak boleh ada satu orang pun Yahudi yang ada di daerah Yerusalem atau Baitul Maqdis atau Al-Quds ya. Jadi mereka semuanya itu diusir dari situ. Benar-benar bersih ibu, nggak ada. Nggak ada. Kalau ini saya coba simpulkan ya sejarahnya bangunan Haikal Sulaiman. Ada yang bilang ini apa, Haikal Solomon ya. Bisa. Jadi ini kesimpulannya ya. Tahun 900-an itu dibangun Nabi Sulaiman. Kemudian tahun 600-an sebelum Masehi itu dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Tahun 500-an itu dibangun lagi oleh Cyrus Agung dari Persia. Tahun 175 sebelum Masehi dirusak oleh Raja Antiochus dari Yunani dan mereka dipaksa masuk agama pagan. Kemudian 37 sebelum Masehi itu direnov oleh Herodes Agung. Dan terakhir ini dihancurkan oleh Titus dan seluruh orang Bani Israel dilarang sama sekali tinggal di daerah Yerusalem. Mereka hanya diizinkan 1 kali setahun ibu-ibu, kayak haji. Jadi mereka ibadah apa ya, perayaan Be'ats, saya nggak bisa bacanya itu, Be'ats. Ada ya, nanti dicek ya. Ibadahnya orang-orang Yahudi yang setahun sekali. Itu mereka datang ke situ karena ada tembok itu yang tersisa kan. Jadi mereka berdoa, nangis di situ, ibadah di situ. Hanya itu aja, mereka diizinkan masuk ke wilayah itu hanya sekali.
peristiwa ini kehancuran kedua orang-orang Yahudi, benar-benar diusir Bu Ibu, nggak boleh ada sama sekali orang Yahudi, orang Bani Israel di dalam wilayah Yerusalem. Sejak saat itu mereka akhirnya melalang buana ya, ada yang ke wilayah Eropa, ada yang ke Asia Timur, bahkan ada juga yang ke Madinah. Di Madinah kan ada itu terkenal Yahudi Bani Natif dan lain sebagainya yang sempat mengkhianati Rasul pada saat perang Khandaq ya. Nah itu jadi mereka juga ke Jazirah Arab, macam-macam. Dia pergi ke seluruh dunia. Nah sejak saat itu mereka itu sebenarnya sudah nggak punya negara. Mereka itu sudah nggak punya, kalau kita nyebutnya entitas nasionalis itu mereka nggak punya sebenarnya saat itu. Dan mereka di mana-mana bikin masalah. Di Medina, budaya Nabi Muhammad, ya kan? Di Roma, di Rusia, di segala macam mereka itu bikin masalah. Ditolak Bu, sampai pernah dengar istilah gerakan antisemit. Hah? Sekalipun itu benci sama orang-orang Israel Bu, karena mereka itu sakar bedewe. Jadi mereka tuh bilang antisemit, padahal salah ya. Kalau kita runut tadi petanya, Sem itu atasnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita ikut-ikutan ngomong, iya Bani Israel itu Semit, salah. Nabi Muhammad juga Semit. Karena dokurnya Nabi Ibrahim itu namanya Sem. Ya, DNA kalau dicek itu DNA-nya itu Sem. Jadi kita nggak boleh. Semit itu mereka menyebutnya orang-orang Bani itu adalah orang-orang Israel yang dablek itu loh. Orang-orang Arab yang dablek, orang-orang Israel yang dablek itu mereka nyebutnya Sem. Keturunan Semit, ada gerakan antisemit. Mereka nggak suka sama orang-orang Israel, diusir terus kan mereka itu. Nah kita nggak boleh ikut-ikutan ibu-ibu menyebut antisemit, karena Semit itu asalnya dari atasnya Nabi Ibrahim. Kalau kita ngomong antisemit berarti kita anti Nabi Muhammad, kita anti Nabi Ibrahim, nggak boleh. Makanya itu perlunya kita belajar sejarah, nggak ikut-ikutan. Kalau orang Barat udah ngomong antisemit itu maksudnya adalah anti Bani Israel, anti orang-orang Israel. Jalur apa ya, ini tanah kami itu nggak punya sebenarnya, itu cuma sekedar sisa kenangan sebenarnya kayak gitu. Ibu-ibu, hubungan apa namanya orang Israel sama Palestina sama Baitul Maqdis sebenarnya sudah terputus, dan akhirnya si Kaisar Hadrian tadi itu mengubah namanya Yerusalem itu menjadi, yang atas itu menjadi Aelia Capitolina yang atas. Oh salah, yang bawah itu Aelia Capitolina yang bawah ya. Yang atas itu dirubah menjadi Syria Palestina. Nah, inilah pertama kali ada istilah Palestina. Dipisah jadi dua. Negara Palestina ini dipisah jadi dua. Baitul Maqdis itu dipisah jadi dua oleh Kaisar Hadrian dari Romawi. Yang atas itu jadi Syria Palestina, yang bawah itu jadi Aelia Capitolina. Gak salah kemarin petanya sudah saya kasih ya waktu di pertemuan kedua. Jadi itu. Wes, sampai di situ ibu-ibu. Ceritanya Bani Israel di Baitul Maqdis harusnya berhenti sampai di situ. Kalaupun mereka akhirnya dendam, kan cerita ini akhirnya diturun-temurunkan ya. Kita tuh dulu itu sebenarnya tanah perjanjian itu punya kita. Itu diceritakan turun-temurun sampai mengakar. Harusnya mereka kalau mau dendam itu dendamnya kepada siapa? Orang-orang Romawi. Orang Romawi itu waktu itu agamanya adalah agama Nasrani. Sudah sudah mulai setelah Nabi Isa itu ada namanya agama Nasrani. Mereka beralih dari agama pagan ke Nasrani sampai menjadi agama nasional. Ya. Gitu. Yang mendolimi mereka, ngusir mereka, nggak mengizinkan mereka masuk itu sebenarnya adalah Hadrian dari Romawi, bukan orang-orang Muslim. Nanti ada ceritanya. Nabi Umar, Khalifah Umar nanti mengembalikan mereka. Tapi di pertemuan setelah ini. Di sini kita niatkan belajar bersama, nggih. Nanti kalau saya ada kurang-kurangnya boleh diingatkan, kalau ada salah-salahnya boleh diluruskan, nggih. Bisa di Wabri atau di grup juga boleh. Kita bisa lanjut diskusi di situ ya sampai nanti tengah malamnya. Kalau saya masih melek. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah menuntaskan ya. Dulunya kita sudah belajar tentang keutamaannya Baitul Maqdis, kenapa kita harus membelanya. Kemudian kita tergelitik, wong Israel itu sajane teko endi sih. Akhirnya sekarang ini kita putar balik, kita naik mesin waktu ya. Kita putar balik ke zamannya Nabi Adam. Kadoan akhirnya kita mundur lagi ke Nabi Ibrahim. Kadoan lagi kita mundur lagi ke Nabi Yakub. Dan disitulah nanti kita tahu, oh itu loh asal muasalnya Yahudi dari salah satu keturunannya Nabi Yakub. Ya Bani Israel itu adalah Bani Yakub gitu. Tengge?
Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alaina fanadila waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma anzil lana ma wa'adtana ala rasulika min audatil khilafa rasyidat ala minhaji nabiyika waj'alna minal amilina mukhlisina bi iqamatiha. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likaffatil musliminal ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana salimna muslimina fi Baitul Maqdis, Rabbana salimna muslimina fi Gaza, Rabbana salimna muslimina fi Uyghur, Rabbana salimna muslimina fi Kashmir, Rabbana salimna muslimina fi Rohingya, Rabbana salimna muslimina fi Indonesia, Rabbana salimna muslimina fi kulli makan fil iqamati daulatil khilafah islamiyah. Allahumma inni nas'aluka sholatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.